Bang, boleh tahu Bang, kegiatan hari ini di Mabes Polri ada apa nih Bang? Ya, terima kasih. Saya Ilvan Rambe, sarjana hukum sebagai pengacara. Saat ini saya datang ke sini dengan Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan tujuan dua laporan ataupun pengaduan yang akan kami sampaikan. Yang pertama sekali tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 12 camat di Kabupaten Karimun. Terus yang kedua, untuk melaporkan Kapolres Karimun beserta jajarannya telah melakukan kriminalisasi hukum kepada kerabat saya sebagai pengacara dan satu lagi sebagai wartawan. Dan saat ini Kapolres Karimun mengkriminalisasi hukum kepada pengacara dan kepada wartawan. Bang, dari ketiganya ada keterkaitan apa Bang? Apa memang terpisah atau ada keterkaitan dari mereka Bang? Tiga camat yang Tiga kasus ini yang Abang laporkan? Sekarang dua kasus saja yang saya pakai. Di situ ada keterkaitan. Yang pertama sekali, pengacara yang saya bilang tadi, yang tersangka di sini ada dikategorikan sebagai pemerasan. Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh seorang pengacara dan seorang wartawan. Yang wartawannya berinisial H dan pengacaranya berinisial F. Sehingga saat ini saya melihat ada kejanggalan dalam perkara ini. Karena setiap namanya tindak pidana pemerasan pasti ada dikatakan korban. Pasti ada katakan yang diperas. Berarti pemilik uang itu adalah yang diperas. Ternyata sekarang tidak. Malah pelapornya itu pihak dari Polres Karimun Polda Kepri menjebak, membuat suatu skenario yang dibuat pertemuan di suatu tempat di kafe, salah satu kafe di Tanjung Balai Karimun. Di situ diskenariokan supaya tiga orang camat itu menunggu akan memberikan uang ataupun bingkisan uang yang akan diberikan kepada wartawan dan si pengacara. Akibat sebelumnya ini kenapa terjadi? Karena pengacara tersebut mengklarifikasi, menyurati camat dengan dugaan penggelembungan dan anggaran camat periode 2021, 2022 dan 2023 dengan temuan BPKRI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Sudah sejauh mana proses hukumnya yang di Kepri sendiri Bang? Untuk tindak pidana korupsinya saat ini Polres Karimun sama sekali tidak pernah menunjukkan dan mewawancarai di awak media siapa camatnya, di mana, kenapa tidak diklarifikasi tentang apa dugaan yang disurati oleh pengacara tadi. Ya, kenapa harus dibuat mendalihkan hukum itu kepada pemerasan? Ketika kita memang berbicara hukum, yang namanya memberikan uang dengan penerima uang itu kategori suap. Ya, boleh suap, boleh rasuah, boleh pungli, dan boleh gratifikasi. Tapi saat ini yang korban adalah camat, yang melapor adalah polisi. Di sini. Jadi ketika kita melihat adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diklarifikasi oleh pengacara tersebut kepada camat, tiga orang camat, untuk mengayomi dan tidak mengungkapkan tindak pidana tersebut, sehingga camat tersebut mengajak duduk dan berbincang untuk memberikan uang. Tetapi ini telah diskenariokan oleh Polres Karimun, boleh dikatakan 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Berarti Abang ada indikasi Polres Karimun sana ingin menutup-nutupi adanya dugaan korupsi yang dilakukan camat Bang. Seperti itu Bang. Ya, dugaan kami sehingga saat ini supaya tindak pidana korupsi di Kabupaten Karimun tidak mencuat ke permukaan, sehingga dibuat di justice pengacara yang seolah-olah ingin mengungkap suatu tindak pidana langsung diredam dengan cara OTT, operasi tangkap tangan, yang dilakukan oleh Polres Karimun, Polda Kepri, Provinsi Kepulauan Riau. Bang, berarti hari ini melaporkan apa dugaan apa tindak apa? Ya, di sini saya telah melaporkan kepada dengan dugaan tindak pidana korupsi. Saya telah melaporkan kepada Jampitsus dengan bukti lapornya itu langsung ke Jampitsus bertanggal 18
Ini bukti lapor kami kepada Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang dilaporkan para oknum camat. Ya, 12 camat. Iya, dengan bukti data yang telah kita lampirkan yaitu temuan BPK perwakilan Provinsi Kepri. KPK atau Kejaksaan Agung. Ini kan Iya. korupsi. Iya, korupsi itu di Jampitsus. Ya, yang jelasnya ini Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Ya, Kejagung ini, Pak. Oke. Terus, yang kedua, untuk melaporkan tindak pidana korupsi tersebut, kami telah melaporkan kepada Bapak Prabowo Subianto melalui Partai Gerindra di kantor DPP-nya di Ragunan. Ya, begini Pak buktinya. Terus, kami telah melaporkan lagi tentang tindak pidana korupsinya ke Bareskrim Polri. Ini. Udah Pak, berarti oknum camat ini dugaan korupsi apa Pak, terkait apa? Penggelembungan dana Pak. Sebab ya, dana anggaran tahunan yang biasanya di situ perkiraan kita tidak akan pernah lebih dari 1 miliar. Ternyata 2021-2023 di situ sangat membludak sekali tingginya anggaran setiap tahun menggelembung. Ada camat Karimun sehingga mencapai anggaran 2021 mencapai 8 miliar, anggaran 2022 mencapai 9 miliar. Anggaran 2023 mencapai hampir 11 miliar. Sedangkan camat tersebut bukannya dikategorikan banyak apa pertambahan dari kegiatan. Seperti itu yang kami maksud. Tapi mempunyai bukti-bukti berkas semua dokumen terkait dugaan korupsi itu, belum ada bukti-buktinya ada lengkap. Ya, di situ kita melihat dari temuan dari BPK perwakilan Provinsi Kepri yang akurat. Di situ dengan anggaran tersebut sudah tertera dan itu telah kami lampirkan di Bareskrim dengan pengaduan di Jampitsus Kejaksaan Agung. Bang, apakah camat itu masih aktif Bang yang dilaporkan 12 camat itu masih aktif sampai sekarang apa gimana Bang? 3 camat. 3 camat? Iya. Masih aktif Bang? Iya, saat ini camat tersebut masih aktif. Malah mereka itu merasa langgeng tanpa ada dijamah oleh hukum sehingga Polres Karimun saya duga mengayomi mereka sehingga di justice ataupun dibalikkan fakta ini adalah jebakan suatu pemerasan. Terus Bang, apa untuk camat-camat ini dari kapan Bang mungkin Abang mengendus ada tindakan korupsi yang dilakukan gitu? Apakah periode sekarang apa yang sebelumnya gitu Bang? Kita mendapatkan data ini periode 2023 itu yang terakhir pada bulan November 2024. Ya, itu kami dapatkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara, ya perwakilan Provinsi Kepri. Mungkin angka yang Abang tahu berapa Bang kerugiannya dari nilai korupsi yang Abang laporkan itu? Ya, kalau menurut kami itu cukup besar, cuman saat ini kami meminta tetap kepada petugas ataupun yang berhak menindak yaitu Kejagung ataupun Bareskrim Polri untuk mengumpulkan bukti-bukti keseluruhan apakah memang ada di situ anggaran fiktif, apakah di situ ada anggaran markup. Di situ kan akan kita tahu kemana arah uang itu sebenarnya yang cukup besar. Sedangkan Kabupaten Karimun 3 tahun 4 tahun sebelumnya selalu defisit anggaran. Seperti itu. Tindakan Abang lainnya apa nih Bang? Ya, saat ini terima kasih, saya akan menggiring perkara ini hingga dituntaskan oleh Bapak Prabowo Subianto dengan memerintahkan Pak Listio Sigit hingga tuntas perkara Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang hingga saat ini arah keuangannya belum jelas. Itu dugaan kami sementara.